Halo, Assalamualaikum. Pada video kali ini kita membahas tentang ada beberapa soal latihan yang bisa dijadikan referensi bagi teman-teman dalam proses perhitungan, retensi, dan pemusnahan reka medis. Oke, kita mulai ya. Di sini ada soal nomor 1. Nona RUH datang pertama kali ke RSC pada tanggal 1 Februari 2003, mendapatkan nomor reka medis 142367. Pada tanggal 12 Maret 2006, pasien datang kembali dan oleh petugas reka medis diberikan nomor 344578. Ini berarti 6 digit ya sistem penomorannya ya. Kesimpulannya adalah di sini ada pilihan jawaban dari mulai alfabetikal serial unit numbering system, numerical unit numbering system, numerical serial numbering system, numerical serial unit numbering system, alphanumerical serial unit numbering system. Ya, pilihannya yang mana ya? Nah, teman-teman harus ingat lagi apakah makna dari alfabetikal, numerical, dan alphanumerical. Kalau alfabetikal berarti sistemnya murni penomoran ya. Ini alfabetikal berarti sistemnya itu berdasarkan nama alfabet ya, kebalik dengan numerikal. Kalau numerikal itu berarti sesuai dengan penomoran. Dan ini biasanya kalau untuk numerikal itu nanti dijadikan cross reference atau rujukan silang ketika petugas reka medis mencari dokumen reka medisnya ke QUB ataupun ke master index pasien. Kalau misalnya pasiennya nggak bawa kartu identitas berobat. Kemudian alphanumerical itu adalah biasanya ini digabung antara biasanya ada simbol, ada karakter, ada huruf. Ini yang dijadikan sebagai sistem penomoran juga. Tapi ini biasanya gabungan antara alfabet dan nomor penomoran secara angka gitu ya. Nah, dari soal ini kita bisa dapat ada dua informasi. Kunjungan pertama adalah 142367 dan kunjungan keduanya 344578. Berarti ini jelas-jelas berbeda ya nomor pasiennya. Nah, kita selalu ingat lagi tadi setelah alfabetikal, numerikal, dan alphanumerical dalam reka medis juga ada namanya serial numbering, unit numbering, dan serial unit numbering system. Ini saya ambil referensinya dari modul IFHIMA tahun 2018 dan di-compare juga dengan Juknis tahun 2006. Serial unit itu berarti pasiennya setiap datang ke rumah sakit maupun ke klinik pasti akan terus diberikan nomor baru. Jadi ini that the patient is treated as a new patient each time with a new number. Jadi selalu dengan nomor baru. New index, card, and new record gitu. Jadi selalu indeks baru dan kartu indeks baru atau QUB baru dan reka medis baru. Berbeda dengan unit numbering system, kalau unit numbering system berarti dia hanya punya satu nomor reka medis untuk selamanya. Mau dia masuk dari rawat jalan, mau dia masuk dari gawat darurat, mau dia masuk dari rawat inap, tetap satu. Itu unit numbering system. Sedangkan serial unit itu adalah mengkombinasi ini combine both system antara serial dan unit gitu. Jadi dia setiap datang itu menerima nomor baru gitu kan, setiap kontak dengan rumah sakit maupun klinik, tapi disimpannya under the license number, disimpannya pada nomor yang terakhir atau nomor yang paling baru. Nah, ini juga sama dari Depkes juga hampir sama, malah lebih detail ya penjelasannya. Ini pemberian nomornya berdasarkan serial unit numbering system. Jadi otomatis dari soal ini kita bisa dapat jawaban itu adalah ini, numerical serial numbering system. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini Tuan RH, 40 tahun, datang ke Poliklinik Rawat Jalan RSBTJ dengan keluhan nyeri pada perutnya pada tanggal 21 Februari 2020. Dokter menyarankan pasien untuk dirawat inap. Setelah dilakukan perawatan selama 4 hari, pasien diperbolehkan pulang dengan diagnosa apendisitis dan telah dilakukan operasi appendektomi pada tanggal 23 Februari 2020. Pasien dianjurkan rawat jalan 3 hari pos rawat. Berarti setelah pasien itu pulang disarankan untuk kembali rawat jalan, yaitu 28 Februari 2020, namun pasien tidak datang. Berdasarkan histori tersebut, dokumen reka medis pasien atas nama Tuan RH dilakukan pemusnahan pada tanggal berapa? Nah, dari soal ini kita bisa dapat beberapa informasi. Yang pertama, kunjungannya itu berarti tanggal 21 Februari sampai 23 Februari ya. Kemudian rencana kunjungan keduanya itu tanggal 28 Februari, kasusnya apendisitis. Nah, tapi rencana kunjungan yang tanggal 28 Februari ini nggak jadi tidak datang pasiennya. Kemudian kasusnya apendisitis. Teman-teman juga jangan lupa nanti lihat di video sebelumnya tentang retensi dan pemusnahan. Kita sudah membahas beberapa kriteria dan beberapa
beberapa ketentuan terkait dengan hubungannya antara kasus dengan proses retensi dan pemusnahan. Ingat ya, retensi dan pemusnahan itu punya definisi yang berbeda. Nah, kita lihat, nah di sini saya ambil dari surat edaran Dirjen Yanmen ini karena memang aturannya itu memang aturan di Indonesia. Nanti teman-teman juga bisa combine, ada beberapa masukan dan kriteria yang disarankan oleh IFHIMA yang dari modul tahun 2018. Dalam tabel ini kita bisa lihat sudah dikelompokkan kasus-kasusnya. Ini bisa dijadikan kasus per kasus pasiennya, bisa juga dijadikan per tipikal rumah sakitnya atau vaskesnya. Isinya ada kasus umum, mata, jiwa, ortopedik, kusta, ketergantungan obat, jantung, dan paru. Kemudian ada yang menurut kebutuhan, ada yang kasus anak, ada bayi lahir dan cube index register itu tidak dimusnahkan. Ini pasti permanen. Nah, jangan lupa di sini kasusnya itu appendicitis ya, berarti kita bisa digolongkannya sebagai kategori umum. Kemudian rawat jalannya itu 5 tahun aktifnya, rawat inapnya 5 tahun, inaktifnya rawat jalan ditambah 2 tahun, dan rawat inap 2 tahun. Nah, berarti dari sini kita bisa menyimpulkan, jadi rekam medis aktif itu akan berada dalam rak aktif itu dari tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan 23 Februari 2025. Kemudian akan berada atau berpindah, akan diretensi gitu kan, di rekam medis inaktif pada tanggal 23 Februari 2025 sampai 23 Februari 2027. Nah, ini saya berikan kepastian. Sebetulnya kalau untuk tanggal dan bulan itu memang untuk memudahkan para petugas filing itu tidak menjadi hal yang baku. Jadi jika teman-teman nanti di fasilitas pelayanan kesehatan ingin melakukan tracking atau melakukan proses retensi, bisa juga dilihat hanya dari tahunnya saja, karena ini lengkap ya, historinya itu adalah ada tanggalnya, jadi saya sertakan tanggal. Tapi pada prinsipnya sebetulnya kita patokannya itu dari tahun saja sudah cukup sebetulnya, karena perhitungan tahun itu berarti hitungan dari Januari sampai dengan Desember tahun tersebut. Nah, kemudian dilakukan pemusnahan berarti tanggal 23 Februari 2027. Di sini juga saya mau menyampaikan bahwa ketika ketika rekam medis pasien itu sudah dimasukkan ke dalam rak inaktif, tapi kemudian pasien tersebut datang kembali, berarti otomatis rak tersebut menjadi aktif kembali. Itu modelnya seperti itu. Kemudian ini kita ketemu ya waktunya ya, berarti kalau dia dalam masa aktif itu sampai dengan tanggal 23 Februari 2025, berada di rak inaktif berada di rak inaktif itu sampai dengan 2027, dan dilakukan pemusnahan juga bisa pada saat nanti di Februari 2027. Nah, jangan lupa juga di bawahnya ada keterangan juga bahwa umum di retensi aktif. Di sini ada keterangan, itu juga ada dicek ya di video sebelumnya. Di sini ada videonya. Jadi di situ disebutkan bahwa ada beberapa kriteria gitu. Kita lihat dulu kasusnya itu seperti apa. Jadi tidak hanya di kasus umum langsung otomatis akan masuk retensi. Kita juga bisa lihat dari histori pasiennya, dari ringkasan masuk dan keluar dan resume medis, kasusnya apa. Apakah kasusnya spesifik ataukah kasusnya kekhususan tersendiri, itu bisa jadi pertimbangan rekam medis tersebut jauh lebih lama penyimpanannya. Oke, dari sini berarti kita dapat jawabannya lah 23 Februari 2027. Nah, sekarang kita coba di nomor 3 ya, soal yang terakhir. Nyonya RS memiliki historik kunjungan sebagai berikut. 23 November 2010, pasien datang dengan kondisi kehamilan G1 P1A0. Kemudian 24 November 2010, pasien melahirkan seorang bayi melalui operasi SC. 27 November, pasien diperbolehkan pulang dengan kontrol pos rawat pada tanggal 4 Desember 2010. 4 Desember 2010, pasien kontrol ke Poliklinik Kebidanan dan Kandungan, kemudian pasien tidak pernah datang lagi. Sampai tahun berapakah dokumen tersebut berada dalam rak aktif? Nah, berbeda dengan nomor yang tadi, nomor 2 itu adalah sampai kapan pemusnahannya. Kalau di sini adalah sampai kapan berada di rak aktifnya. Berarti ini kapan retensinya ya. Sedangkan kalau yang tadi pemusnahan itu berarti penghancuran rekam medis manual sehingga tidak bisa dikenal lagi isi maupun bentuknya. Oke. Dari soal ini kita bisa dapat beberapa informasi. Yang pertama, kunjungannya itu kunjungan pertama tanggal 23 November sampai dengan 27 November. Kemudian kunjungan keduanya 4 Desember, tidak pernah datang lagi ke RS, kasusnya persalinan ya. Ini kunjungan pertama tadi dirawat inap, sedangkan kunjungan keduanya itu dirawat jalan atau di poliklinik.
kasusnya persalinan. Kita cek lagi dari tabel, ini ada kasus per kasusnya, berarti kasus persalinan ini bisa masuk ke kategori umum jika tidak memiliki kekhususan tersendiri. Misalnya kasus persalinannya bukan pada uji coba bayi tabung atau tidak ada tindakan kekerasan, tidak ada penganiayaan, itu bisa jadi masuk ke kategori ini. Jadi teman-teman juga harus ingat bahwa proses kasus ini akan berpengaruh ke salah satu pertimbangannya petugas rekam medis ketika melakukan telusur atau melakukan tracking proses retensi maupun pemusnahan. Jadi ini masuk kategorinya penilaian guna gitu ya bahasanya ya. Kayak ini umum, kategorinya rawat jalan 5 tahun, rawat inap 5 tahun, inaktifnya 2 tahun, rawat inapnya juga 2 tahun. Jadi kita pemisalkan. Nah, ini dia. Jadi, karena ini dia terakhir itu adalah dirawat jalan ya. Berarti di sini posisinya dirawat jalan ini, di inaktifnya juga di sini. Jadi 4 Desember 2010 sampai dengan 4 Desember 2015 ini pada masa aktifnya rekam medis tersebut. Kemudian rekam medis inaktifnya 4 Desember 2015 sampai dengan 4 Desember 2017. Ini posisi di masa tenggangnya sebelum dilakukan pemusnahan. Ini juga ketika pasien itu misalnya datang lagi dalam kurun waktu 2015 sampai 2017, berarti otomatis rekam medis tersebut menjadi aktif kembali gitu ya. Kemudian dilakukan pemusnahan di 4 Desember 2017. Saya ingatkan lagi bahwa tanggal dan bulan ini itu bisa dijadikan salah satu proses tracking yang amat sangat akurat sebetulnya. Tapi untuk menanggulangi teman-teman di lahan yang kesulitan ketika melakukan tracking atau melakukan pencarian rekam medis yang secara manual terutama, itu bisa di tahun tersebut atau tahun berjalan. Jadi kita cek, di tahun 2017 berarti kategori pasien 2015 itu sudah siap dimusnahkan di rekam medis inaktifnya ya, gitu. Itu di pertimbangannya. Jadi jangan lupa ini kasusnya juga jadi pertimbangan, kemudian tanggalnya dan bulannya juga bisa dijadikan sebagai panduan dalam proses teman-teman melakukan retensi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Run.